Saya akan melanjutkan untuk membacakan sebuah buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat, oleh Edward de Bono. Sekarang kita akan memasuki topik topi merah. Prolog. Bayangkan api. Bayangkan kehangatan. Bayangkan perasaan. Menggunakan topi merah memberi Anda kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan intuisi tanpa perlu menjelaskan atau membenarkannya. Dalam sebuah diskusi bisnis biasa, Anda tidak seharusnya membiarkan emosi Anda mempengaruhi. Bagaimanapun, emosi itu tetap mempengaruhi Anda. Anda hanya menyamarkannya sebagai logika. Topi merah memberikan kesempatan unik dan khusus untuk menyampaikan perasaan, emosi, dan intuisi sebagaimana adanya. Intuisi bisa didasarkan pada banyak pengalaman. Contoh, saya rasa inilah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Saya rasa ini usaha yang berisiko. Menurut intuisi saya, penjelasan ini terlalu kompleks. Perasaan-perasaan itu berguna, tetapi intuisi tidak selalu benar. Bahkan intuisi Einstein yang hebat salah ketika dia menolak prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dengan memakai topi merah, berbagai perasaan bisa diungkapkan. Rasa antusias, suka, netral, tidak pasti, ragu, bingung, tidak senang, tidak suka, dan sebagainya. Ungkapan perasaan bisa berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lain. Di Jepang, perasaan diungkapkan dengan cara yang sangat bernada merendah. Seperti, saya harus memikirkannya. Sedangkan di Amerika Serikat, perasaan-perasaan yang lebih kuat diungkapkan. Seperti, itu gagasan yang amat buruk. Tidak perlu menjelaskan atau membenarkan perasaan. Tentu saja, hal itu tidak seharusnya diperbolehkan oleh sang ketua. Jika orang-orang berpendapat bahwa mereka harus membenarkan perasaannya, mereka hanya akan menyampaikan perasaan-perasaan yang bisa dibenarkan. Jadi, penjelasan tidak seharusnya diperbolehkan. Dalam semua hal, ungkapkan saja perasaan sebagaimana adanya. Pada saat itu juga, bisa jadi dalam waktu 20 menit, perasaan itu sudah akan berubah. Kadang berguna untuk memakai topi merah di awal rapat, guna menilai perasaan. Dan lalu memakai topi merah lagi di akhir rapat, untuk melihat apakah perasaan itu telah berubah. Topi merah selalu digunakan untuk gagasan atau situasi tertentu. Si pemikir tidak diperbolehkan mengubah gagasan. Jika permintaannya adalah, berikan topi merah Anda mengenai kontribusi yang diwajibkan, maka si pemikir tidak akan diperbolehkan berkata, saya suka gagasan kalau kontribusi bersifat sukarela. Harus diperjelas topi merah apa yang sedang digunakan. Kalau tidak, akan terjadi kebingungan. Kalau perlu, sang ketua bisa menyampaikan berbagai versi modifikasi dari sebuah gagasan dan memakai topi merah untuk setiap versi. Topi merah bisa juga mencakup perasaan-perasaan intelektual yang sangat benar. Contoh, saya rasa gagasan itu berpotensi. Gagasan itu sangat menarik. Gagasan itu sangat tidak biasa. Topi merah selalu dilakukan per individu. Setiap individu yang menghadiri rapat diminta secara bergiliran untuk mengungkapkan perasaan topi merahnya mengenai persoalan yang sedang didiskusikan. Individu-individu sebaiknya tidak diperbolehkan mengatakan pas atau lewat ketika mereka diminta untuk mengutarakan perasaan topi merahnya. Mereka bisa menggunakan istilah-istilah seperti netral, bimbang, bingung, ragu-ragu, atau galau campur aduk. Jika perasaan dijelaskan sebagai galau campur aduk,
maka sang fasilitator boleh menanyakan perasaan apa saja yang dirasakan. Tujuan pemakaian topi merah adalah mengungkapkan perasaan sebagaimana adanya, bukan untuk memaksakan suatu penilaian. Bab 10. Topi merah. Emosi dan perasaan. Lawan dari informasi yang netral dan objektif. Dugaan, intuisi, kesan. Tidak perlu membenarkan, tidak perlu memberikan alasan atau dasar. Pemikiran topi merah adalah tentang emosi dan perasaan, serta aspek tidak rasional dari pemikiran. Topi merah memberikan saluran formal dan jelas untuk mengeluarkan perasaan-perasaan ini sebagai bagian yang sah dari keseluruhan peta. Jika emosi dan perasaan tidak diperbolehkan sebagai masukan dalam proses berpikir, emosi dan perasaan itu akan membayang-bayangi di belakang dan mempengaruhi seluruh proses berpikir dengan cara tersembunyi. Emosi, perasaan, dugaan, dan intuisi bersifat kuat dan nyata. Topi merah mengakui ini. Pemikiran topi merah merupakan lawan dari pemikiran topi putih yang bersifat netral, objektif, dan bebas dari rasa emosional. Contoh, jangan tanya saya alasannya. Saya hanya tidak suka perjanjian ini. Ini sangat buruk. Saya tidak suka dia, dan saya tidak ingin berbisnis dengan dia. Titik. Saya menduga sepetak kecil tanah di belakang gereja itu akan bernilai besar dalam waktu beberapa tahun. Desain itu mengerikan. Itu tidak akan pernah jadi populer. Pemborosan uang yang sangat besar. Saya menyukai Henry. Saya tahu dia seorang penipu dan dia tentu menipu kita. Tapi dia melakukannya dengan gaya. Saya menyukainya. Firasat saya mengatakan bahwa rencana ini tidak akan pernah berhasil. Ini akan berakhir di proses pengadilan yang berbiaya mahal. Saya merasa situasi ini tidak menguntungkan. Kita hancur kalau kita melakukan, dan hancur kalau kita tidak melakukan. Kita hindari saja. Saya kira tidak adil menahan informasi ini sampai setelah perjanjian itu ditandatangani. Semua pemikir yang ingin mengutarakan perasaan semacam ini harus memakai topi merah. Topi ini memberikan izin resmi untuk pengungkapan perasaan yang berkisar dari emosi murni sampai prasangka. Sekian saya bacakan bab 10. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.